Ya, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Paulus Alfa di channel saya ini. Yang dimana kali ini saya mau membahas soal kita nggak bisa maksa orang lain untuk berubah, kita nggak bisa maksa orang lain untuk menuruti keinginan kita. Jadi yang akan saya tekankan di sini adalah kita yang seharusnya memaksakan diri kita untuk merubah diri kita supaya kita bisa menjadi lebih baik. Jadi kita berubah nggak semata-mata untuk membuat orang lain senang, tapi kita berubah untuk membuat diri kita jadi lebih baik lagi, sehingga kita bisa siap untuk diterima oleh orang lain dengan apa adanya kita. Jadi bukan berarti kita harus berubah mengikuti keinginan orang lain, tapi kita memang berubah ya untuk diri kita sendiri. Jadi kita berubah untuk menjadi lebih baik sehingga kita bisa terus bertumbuh dalam diri kita sendiri. Ya teman-teman, kita memang gak bisa maksain orang untuk berubah menyesuaikan keinginan kita. Kita gak bisa menyuruh orang untuk menjadi orang lain, untuk menjadi yang bukan dirinya dengan sesuai keinginan kita dengan cara memaksa. Jadi ya kita bisa menasihatinya, tapi kalau dia berubah ya puji Tuhan, tapi kalau dia nggak berubah ya jangan dipaksakan kehendaknya. Kalau memang teman-teman sudah nggak bisa ngasih tahu, teman-teman udah nggak bisa nasihatin, ya sudah. Kalau menurut saya didiamin aja, nanti mungkin suatu saat dia akan bisa berubah. Jadi kayak semacam nunggu waktu lah buat dia bisa berubah. Jadi kita itu cenderung lebih suka untuk menuntut orang daripada kita menuntut diri kita sendiri untuk berubah jadi lebih baik. Ya kayak misalkan kita cari pasangan, kita lebih senang mencari orang yang tepat buat kita daripada kita membuat diri kita menjadi tepat untuk orang lain, membuat diri kita menjadi tepat untuk seseorang yang akan menjadi pasangan kita. Jadi kita terlalu sibuk untuk cari orang yang tepat, kita terlalu sibuk memikirkan orangnya harus sesuai dengan kriteria kita, yang baik lah, yang cantik lah, yang ganteng lah, yang perhatian, yang kaya, yang bisa luangin waktu untuk kita, dan berbagai macam kriteria yang teman-teman miliki. Ya kita terlalu sibuk untuk mencari itu daripada kita menjadi orang itu. Ya kadang saya berpikir bahwa kenapa sih banyak orang yang kesulitan untuk cari pasangan, banyak yang gagal hubungannya, banyak yang gak berhasil, banyak yang masih single sampai sekarang. Ya karena mungkin banyak dari mereka yang terlalu sibuk mencari orang yang tepat untuk mereka daripada mereka mempersiapkan diri mereka untuk menjadi seseorang yang tepat untuk orang lain. Jadi kadang kita lupa untuk introspeksi diri, kita lupa untuk berkaca dengan diri kita, apakah kita itu sudah menjadi orang yang tepat atau belum untuk orang lain. Sedangkan kita sibuk untuk cari orang yang sesuai dengan kriteria kita. Ya kita gak bisa memaksakan orang untuk baik sama kita sedangkan diri kita gak baik sama diri kita sendiri. Kita gak bisa memaksa orang untuk mencintai diri
sedangkan kita sendiri nggak cinta sama diri kita sendiri. Jadi teman-teman, lebih baik untuk mempersiapkan diri kita, dan suatu saat pasti kita akan ditemukan dengan seseorang yang tepat untuk kita. Sedangkan ketika kita ditemukan dengan orang yang tepat tersebut, kita sudah menjadi orang yang tepat untuk dia. Jadi kita sudah siap secara kepribadian, kita sudah siap secara mental untuk bisa bersama dengan orang tersebut. Selain itu, teman-teman juga harus menerima orang yang suatu saat akan menjadi pasangan teman-teman itu menerima dengan apa adanya. Menerima apa adanya bukan semata-mata hanya sekedar menerima dia dengan segala keburukannya, dengan segala kebaikannya, terus berhenti sampai di situ. Tapi ketika teman-teman menerima, ketika teman-teman diterima dengan seseorang yang menerima teman-teman apa adanya, atau teman-teman menerima orang itu apa adanya, tetap berusaha untuk menjadi lebih baik dari hari ke harinya, tetap bertumbuh dalam hubungan tersebut. Jadi nggak berhenti sampai di situ, tapi teman-teman harus tetap bertumbuh, memperbaiki diri dari hari ke hari. Ketika teman-teman tahu bahwa oh ini nggak baik, oh ini gini, itu salah, oh ini benar. Kalau benar dipertahankan, tapi kalau salah, kalau nggak benar ya diperbaiki secara bertahap. Memperbaiki kesalahan apalagi sudah menjadi kebiasaan itu nggak mudah ya, tapi nggak mudah bukan berarti nggak mungkin kan. Jadi tetap masih bisa diperbaiki perlahan-lahan ya, kayak yang saya dengerin dari Pastor Radit, yaitu cinta itu harus bertumbuh. Jadi ketika teman-teman menjalin hubungan dengan seseorang, ya berusahalah bertumbuh dalam hubungan tersebut. Kalau cintanya nggak bertumbuh atau malah membuat teman-teman nggak bisa bertumbuh, ya berarti itu hubungan yang nggak sehat. Ya teman-teman, saya sendiri pun belum bisa untuk membuat diri saya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saya masih berusaha untuk selalu berubah, selalu menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Saya masih dalam tahap untuk membuat diri saya siap menjadi seseorang yang tepat. Saya sendiri sadar bahwa nggak mungkin saya bisa jadi sempurna, karena nggak ada manusia yang sempurna. Tapi setidaknya kita bisa jadi lebih baik dari hari ke hari. Jadi kita nggak stuck untuk berhenti sampai di situ aja. Kita sebagai manusia dikasih otak, dikasih akal sehat, dikasih akal budi untuk berpikir, untuk mengolah setiap kejadian yang pernah kita lalui. Kita bisa mengolah, kita dikasih akal budi, tahu mana yang benar, tahu mana yang salah, tahu mana yang harus diperbaiki, tahu mana yang harus dipertahankan. Ya, kita sebagai manusia harus mengolah itu. Jadi teman-teman, stop untuk kita menuntut orang, kita meminta orang, kita menyuruh orang untuk menuruti keinginan kita. Kalau teman-teman punya pemikiran seperti itu, ya kita pasti akan kesusahan untuk mengolah diri kita, karena kita bergantung dengan perilaku orang lain. Kita akan sangat bergantung dengan apa yang orang lain lakuin terhadap kita.
Kita akan terlalu sibuk untuk mencari-cari orang yang tepat untuk kita. Karena yang paling mudah dikontrol sebenarnya adalah diri kita sendiri. Tapi masalahnya adalah musuh terbesar dari diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi yang paling bisa kita kendalikan itu sebenarnya diri kita sendiri. Tapi mengendalikan diri kita sendiri itu gak semudah itu. Jadi kayak kita cenderung gak mau untuk keluar dari zona nyaman kita. Kita gak mau untuk bersusah payah untuk mengubah kebiasaan kita yang gak baik, daripada kita meminta orang lain untuk menuruti kita. Jadi menuntut orang lain itu kayak jauh lebih enak gitu ya. Kita gak berusaha apa-apa, orang lain berubah untuk kita. Tapi gak bisa gitu teman-teman. Orang lain punya kemauan yang beda-beda. Orang lain punya kebiasaan yang beda-beda. Kita gak bisa maksain untuk mereka untuk berubah. Saya pernah pengalaman dulu waktu masih pacaran, itu saya cenderung lebih suka menuntut mantan pacar saya waktu itu untuk menuruti sesuai dengan keinginan saya. Dan pada akhirnya dia gak betah. Dia merasa dia gak jadi dirinya sendiri. Dia merasa gak nyaman karena kayak terkekang untuk melakukan apa-apa. Jadi ya saya sekarang sadar dan merasa kasihan juga waktu itu saya memperlakukan dia seperti itu. Jadi sebenarnya gak perlu teman-teman untuk menyuruh orang untuk mengikuti dengan kemauan kita. Jadi ya kita nasihati boleh, kita nasihati dia secukupnya. Jadi secukupnya. Kalau misal dia sudah nggak bisa kita kasih tahu, ya itu terserah dia, karena sebenarnya dia yang nanggung semua risikonya. Apalagi kita sebagai orang yang seharusnya berpikir dewasa, ya kita bisa mengolah semua nasihat. Apakah nasihat tersebut harus kita ikuti atau enggak. Jadi teman-teman, sama halnya dengan ketika kita dalam kondisi pandemi seperti ini, banyak orang menyalahkan, banyak orang meminta orang lain simpati terhadap kita. Banyak orang lain yang menyalahkan orang, menyalahkan keadaan, menyalahkan pemerintah, tapi dirinya sendiri tidak bertindak apa-apa. Kita sebagai orang yang seharusnya berpikiran dewasa itu gak boleh kayak gitu sebenarnya. Ya kita kalau cuman bisa mengeluh, kita menuntut pemerintah melakukan seperti ini, yang seperti yang kita inginkan, kita menyuruh orang lain untuk bertindak sesuatu untuk diri kita, ya ujung-ujungnya kita gak dapat apa-apa. Mungkin kita semua gak mampu untuk berbuat sesuatu untuk orang lain, tapi setidaknya kalau memang gak bisa berbuat apa-apa, ya menurut saya jangan terlalu banyak vokal dan menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan yang membuat situasi semakin tidak karuan. Saya berpikir bahwa dan melihat bahwa teman-teman yang menurut saya punya ekonomi yang cukup, saya melihat lebih banyak mereka yang mengeluh daripada mengambil sisi positif bahwa kita sebenarnya bisa membantu orang lain lewat tindakan-tindakan kita.
toh kita berbagi sesedikit kita mungkin pun, kita akan pasti bermanfaat bagi orang lain yang gak mampu untuk mencukupi kehidupannya. Di tengah pandemi seperti ini, banyak sekali orang yang terdampak. Kita semua terdampak oleh pandemi ini. Gak yang kaya, gak yang cukupan, gak yang miskin. Perusahaan-perusahaan besar banyak memecat karyawannya karena mereka jelas pasti berdampak, mereka gak bisa bayar karyawannya. Home industry, perusahaan UMKM juga mereka terdampak karena mereka juga pas-pasan. Kita semua survive dalam kondisi seperti ini. Tapi alangkah baiknya kita menyadari bahwa kita sudah diberi kecukupan oleh Tuhan, kita sudah diberi berkat setiap hari oleh Tuhan, kita bisa makan, kita masih bisa hidup dalam keseharian kita. Bahkan kadang kita mendapat berkat yang berlebih. Ya, alangkah baiknya jika kita bisa membantu teman-teman atau saudara-saudara kita yang kurang mampu, yang sangat terdampak dengan pandemi seperti ini. Mereka yang cari makan aja susah, jualan juga sepi, kena imbas dari pembatasan-pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah. Ya, kita nggak bisa menyalahkan pemerintah. Seolah-olah pemerintah membuat situasi kita semakin sulit. Kita nggak bisa menyalahkan orang lain. Saya melihat banyak sekali di sosial media itu mereka selalu mengeluh, mereka selalu sambat, mereka selalu menyalahkan pemerintah, menyalahkan keputusan pemerintah, menyalahkan keadaan. Tapi mereka ya cuman berkomentar aja, nggak bertindak apa-apa. Jadi teman-teman, ya ini maksud dari video saya adalah kita coba berkaca dalam diri kita sendiri. Kita bisa melakukan apa? Kita bisa bertindak apa untuk orang lain? Kita bisa mempersiapkan apa untuk orang lain, daripada kita menuntut, kita menyalahkan, kita sambat. Ya, kita menuntut, kita nggak mendapatkan apa-apa. Mungkin kita mendapatkan, tapi orang itu tidak senang dengan tuntutan tersebut. Kita menyalahkan juga, situasi nggak akan berubah. Kita sambat juga, situasi nggak akan berubah. Jadi memang kita harus melakukan sesuatu supaya kita bisa berdampak untuk orang lain, kita bisa berdampak untuk lingkungan sekitar kita. Jadi sebenarnya memang ada sambat-sambatan itu nggak berpengaruh, karena kita terus nggak bertindak apa-apa, hanya berpikiran negatif aja. Jadi ini kita terlalu sibuk, otak kita terlalu sibuk ngurusin kepentingan orang. Kita terlalu sibuk berpikir bahwa orang lain harus begini, orang lain harus begitu, bahwa orang lain bertindak tidak sesuai dengan keinginan kita, daripada kita berpikir untuk bagaimana kita bisa berdampak untuk orang lain, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu untuk orang lain, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menjadi seseorang yang tepat bagi orang lain. Jadi kalau kita punya pemikiran yang terus-terusan menyalahkan orang lain, terus-terusan menuntut orang lain, terus-terusan hanya memikirkan orang lain untuk diri kita sendiri, ya tidak akan terjadi apa-apa. Yang ada hanya Anda menjadi orang yang
pasif. Anda tidak menjadi apa-apa. Jadi teman-teman, ayo kita berpikir bahwa yang harus kita pikirkan pertama adalah diri kita. Diri kita ini bisa bertindak apa sih? Diri kita ini bisa memperbaiki apa sih? Supaya kita bisa menjadi tepat yang untuk orang lain, kita bisa menjadi bertampak untuk orang lain, kita bisa menjadi berguna untuk orang lain. Daripada kita menyalahkan semua keadaan, kita menyuruh orang bertindak ini itu, sedangkan diri kita sendiri gak mau untuk melakukan itu, yaitu namanya gak fair. Jadi teman-teman, ayo kita mencoba untuk pikirkanlah diri kita sendiri. Pikirkanlah diri kita sendiri harus bertindak apa, harus mengubah apa dalam diri kita. Jika kita keliru ya aku itu, jika kita gak benar ya aku itu, dan ubahlah itu supaya kita bisa menjadi lebih baik. Dan itu dilakukan terus menerus, gak berhenti sampai ketika teman-teman sudah bisa menyelesaikan permasalahan atau kesalahan teman-teman, terus teman-teman berhenti di situ. Karena hidup ini kita akan selalu belajar dan kita akan terus menerus mengalami kesalahan, mengalami kegagalan. Jadi kita tuh memang benar harus terus ngaca dalam kita ngaca apakah diri kita itu sudah baik atau belum. Kalau memang belum baik ya akuilah itu, nggak perlu malu untuk mengakui itu. Toh yang ngerti diri kita sendiri itu sebenarnya memang kita sendiri. Kita boleh minta pendapat orang lain, tapi sebenarnya yang perlu teman-teman latih adalah menyadari diri sendiri. Jadi gitu teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga teman-teman dan saya bisa menjadi lebih baik dari hari ke hari, bisa menjadi orang yang tepat untuk orang lain, bisa menjadi orang yang berdampak untuk orang lain, daripada kita menyalahkan, daripada kita menuntut orang lain untuk melakukan sesuatu untuk kita. Yang pegang kendali atas diri kita kan diri kita sendiri kan. Jadi ya kendalikanlah diri kita supaya kita bisa menjadi seorang yang tepat dan berguna untuk orang lain. Oke teman-teman, terima kasih sudah dengerin video ini sampai selesai. Kiranya semoga dengan video ini bisa jadi berkat dan bisa menjadi sesuatu yang berguna untuk teman-teman. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video yang akan datang. Bye.